Halo, selamat datang di Pandit Suci. Komentarnya tuh di sini. Tarararat, tat, tat. Mulai, Bang. Kita mau klarifikasi dulu. Kemarin kita salah menginfokan tanggal webinar yang akan kita lakukan. Webinar kita batch 2 itu ada di tanggal 18 Juli. 18 Juli hari Minggu jam 10 pagi. Betul, karena ada jutaan orang yang nge-DM gua, "Bang, kok tanggal 5 Juli mah? Besok dong." Iya. Pokoknya macam-macam dah. 14 Juli hari Selasa. Hari Selasa. Jadi kita lupa, yang benar itu 18 Juli jam 10 pagi. Cara ikutan webinarnya, klik link yang ada di deskripsi video. Itu aja yang mau kita klarifikasi. Yoi. Sekarang kita mau bahas apa nih, Bang? Hari ini kita akan membahas seorang masih komika baru ini. Oh iya benar, ini adalah panggung pertama beliau di bulan Juli, Bang. Bulan Juli. Dan sejujurnya panggung pertama ini mengecewakan. Mengecewakan. Apalagi ini job corporate dia, Yud. Iya. Nah itu gua rasa ya, karena ini bentuknya job corporate. Sebagai seorang penampil jadinya terlalu berhati-hati, Bang. Benar. Si komika baru ini yang gue catet ya, kan dia metode penulisannya tuh verbatim, Bang, kata per kata. Kata per kata. Nah, yang gue tahu kalau kita nulis verbatim pas di atas panggung kita juga tetap harus menunjukkan kalau itu seakan-akan spontanitas. Ya, bener gak? Betul. Nah, komika baru ini karena ini job korporat pertamanya di bulan Juli, Bang, jadinya tegang banget. Tegang. Efeknya adalah kalau dia tegang, penonton pun ikutan tegang. Betul. Dan penampilannya ini kerasa banget ngebacanya, Bang. Iya. Nggak ada kayak spontanitasnya, nggak ada, bahkan nggak ada eye contact-nya ke audiens gitu. Yang itu yang sangat gua sayangkan sih. Karena dia terlalu membaca dan terlalu tekstual ya. Textbook ya. Terlalu textbook dan gak ada eye contact-nya. Makanya waktu dia ngomong, ingat, gaji kita sebagai alat negara adalah dari rakyat. Semua perlengkapan kita dari rakyat. Karena itu kita harus benar-benar menjaga dan melindungi rakyat kita. ingat, kita sebagai alat negara, uangnya itu dari rakyat. Semua perlengkapan kita dari rakyat. Karena itu kita harus benar-benar menjaga dan melindungi rakyat. Gak kerasa, Bang. Gak ada rasanya, Bang. Iya. Karena ya ini mah cuma baca doang, bukan dari hati gitu. Benar. Padahal di dalam hatinya pun, ini kalau aja gue sendiri yang nulis nih, mungkin nggak begini nih. Betul, kayak dia pun meragukan tulisan itu sebenarnya. iya, kayak karena di kayak momen itu harus terlalu bohong deh. Kan kalau stand up katanya harus mengungkapkan kejujuran. Iya. Nah ini nggak jujur ini. Iya. Ini bahkan dia dapat enggak ya? Dapat applause break aja enggak, Bang. C-momen aja enggak. Enggak ya? Karena membawakannya terlalu textbook, Iya. terlalu apa namanya? Terlalu robotik, bener. Iya, terlalu robotik. Jadi kayak penonton kayak Iya. Ini mah kirim PDF aja, Pak, nggak usah dibacain. Gitu kan? bener. Tampilin slide-nya aja, Pak, saya bisa baca sendiri gitu. Bener. Itu yang gua rasain waktu gua melihat penampilan dia di job corporate ini sih, Bang. Di job HUT Bayangkara. Iya. Lo gimana? Apa? Ya, gua sih lagi-lagi udah underestimate duluan. Underestimate sama apa yang dibacakan. Cuman kan kita harus mengapresiasi apa yang ditampilkan sih. Oke. Gitu. Apalagi setiap dia tampil ada tuh cuplikan yang ya boleh dibilang kontroversi. Oke. Nanti kita bahas ya. Kalau soal penampilan gue mau muji dulu, Bang. Apa? Dia masuk panggung pakai kacamata keren. Pas dibuka ada kacamata lagi. Dibuka ada kacamata lagi. Tapi kecil banget. Apa, Bang, yang kontroversial buat lu, Bang? Kontroversi pertama, kalimat yang ini, beat mana yang menurut lu kurang bagus gitu? salah satu nih yang dia bilang, Dan saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur
yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Saya tidak ragu-ragu untuk sampaikan di sini, dapur-dapur MBG yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Oke. Gimana tuh menurut lo tuh? Oke, gue nyatet itu juga, Bang. Cuma sebelum ke situ boleh ke atasnya dulu. Boleh. Karena kayaknya lebih pas ngebahas itu bahas atasnya dulu. Oh, kan berurutan ya? Karena berurutan. Oke, apa? Jadi opening beat-nya itu dia ngomong gini. Polri juga ikut aktif membangun lebih dari 1.000 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur-dapur untuk program MBG. Ya. Nah, di bagian itu kan cuma sekedar fakta ya, Bang. Iya. Buat gua itu harusnya bisa dimasukin punchline karena kan dia ngomongin membangun lebih dari 1.000 dapur. Betul. Orang penonton itu akan bertanya-tanya, kenapa polisi membangun 1.000 dapur itu Iya. harus mendapatkan pujian? Nah, Bener dong, kan itu betul. harusnya bukan tugasnya, bukan wewenangnya, ya. tupoksinya polisi. Betul. Jadi kan ada pertanyaan di kepala penonton, kenapa gua harus mengapresiasi polisi yang membangun 1.000 dapur? Benar. Harusnya dikasih jokes. Itu semua karena polisi berhasil membangun 1.000 dapur dalam satu malam. Jadi ini dapur SPPG setara sama Candi Prambanan. Dan ada salah satu dapur yang ditendang jadi perahu. Itu udah beda, udah beda itu tanggung Udah beda. perahu. Jadi Beda. kayak Iya. bisa dimasukin itu kayak. Iya. Cuma kalau Candi Prambanan itu kan bukti cinta ke Roro Jonggrang. 1.000 dapur SPPG ini adalah bukti cinta saya ke kamu. Iya. Iya kamu. Bisa Langsung. dong. Bisa. Jadi Bisa. sayang banget fakta itu nggak dimasukin jokes padahal berpotensi. Potensi banget karena itu kan menimbulkan itu inilah menggelitik lah secara omongan. 1.000 dapur tuh lucu. 1.000 dapur tuh lucu atau enggak gini. Polri sudah membangun 1.000 dapur MBG. Jangan 1.000 dapur, 1.000 pulau juga bisa saya bangun. Saya adalah Tuhan. Saya adalah Tuhan tuh. Baru wih gitu. Jadilah maka jadilah. Kun fayakun. Tuh. Jadi Itu. mungkin itu kalau tadi itu lo yang tadi membangun 1.000 pulau itu bentuk hiperbolanya. Jadi Iya. masuknya dengan lurus dulu, habis itu buat tambahan punchline-nya dimasukin hiperbola. Iya. Kan itu emang bisa banget kan? Atau gini, Apa? Polri sudah membangun 1.000 dapur. Oke. Akhirnya cita-cita saya berbisnis kuliner tercapai. Ngapain jadi presiden? Aku ingin berbisnis kuliner. Aku memoyangi wapresku yang punya bisnis catering. Nah, Bener. itu sebenarnya jadi catatan gue di lanjutannya itu, Bang. Lu boleh gak tadi lanjut yang Apa? Kan lanjutannya itu dia bilang saya tidak ragu-ragu sampaikan dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur terbaik. Iya. Nah, itu menurut lu gimana? Itu paling enak sih pakai teknik namanya self deprecating youth. Oke. Saya tidak ragu-ragu untuk sampaikan di sini dapur-dapur MBG yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Lu capek ya dengerin gua ngomong? Lu capek ya dengerin gua ngomong kosong? Diam dulu. Sama. Iya. Saya juga capek. Jadi dapur-dapur yang terbaik dijeda dulu tuh. Lu capek ya denger gua ngomong kosong? Sama. Pakai pola pancatis. Iya. Nah, kalau gue mencatat itu juga, Bang. Tapi kalau menurut lu bagusnya itu pakai self deprecating, buat gue bagusnya mainin what if di sana, Bang. What if bisa boleh bagus Jadi juga tuh. kayak saya tidak ragu sampaikan dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur terbaik. Saya sempat mikir, apa Polri saya jadiin perusahaan catering aja ya? Nah. Itu kan Polri dijadiin perusahaan catering. Nah, Iya. what if-nya muncul dari sana. Jadi ada polisi yang saya tugasin bikin bakso, ada yang tugasnya ngegiling, ada yang tugasnya ngebulut-bulutin, dan ada yang tugasnya boleh saya lihat urat-uratnya. Jadi ngebontrokin bakso sama polisi, Bagus. Bang. Iya, Bisa iya. dilihat urat-uratnya. Bener. Nah. Atau enggak ini gue tuh nyatet ini, Yud. Apa? Ini lebih Polri adalah dapur-dapur yang terbaik.
ini saking terbaiknya. Oke, pakai hiperbola. Bola. Ini dapurnya tuh lebih canggih dibanding laboratorium NASA. Jadi pas lu masuk dapur, kompornya nyala sendiri. Oh. Terus bilang, "Siap, Dan." Ya. Terus pancinya bilang misalkan, "Selamat datang, chef." Gitu. Ya. Misalkan atau misalkan apa ya? Dapurnya tuh saking baiknya pas nyalain kompor, kenapa Oke, gitu. pokoknya dapurnya saking canggihnya. Saking canggihnya. Ayam kalau masuk ke sana ngegoreng sendiri. Ya, bisa. Oke. Udah. Jeng, gitu, dia ngegoreng sendiri. Terus kalau misalkan saking canggihnya nih, dapur kalau ada yang motong bawang nih, Ya. yang nangis tuh bukan yang motong. Orang sekacamatan. Saking canggihnya atau Iya. saking canggihnya waktu bawang dipotong yang nangis bawangnya. Nah, bisa. Perih. Gitu. Tapi gue yang tadi what if gue masih ada lanjutannya tuh, Apa Bang. tuh, coba? Karena buat gue what if ini jangan sampai berhenti di satu punchline gitu, Bener. Bang. What if ini karena secara format tuh udah harusnya menggelitik gitu. Lu bayangin gimana kalau polisi mengelola polisi dijadiin perusahaan catering. Tadi kan kita ngebontrokin kalau polisi suka nilang dengan boleh lihat surat-suratnya, Betul. dibontrokin dengan bilang boleh lihat urat-uratnya. Nah, turunannya tuh apalagi? Mungkin kalau baiknya tuh 2 sampai 3 turunan lah ya. Ya misalkan, Kayak gue misal tulisnya ada kayak gini. Ada polisi yang saya tugasin buat bikin roti. Karena kan polisi sering jadi backingnya. Nah, baking kan di sini bisa roti, bisa bakingan. bagus. Habis turunannya juga banyak tuh bisa. bisa kayak misalkan, jadi pas ada yang laporan, "Pak, ada maling. Bentar ya, saya balik tempe dulu." Bisa. Bisa. Apalagi. Apa ya? Pokoknya metodenya gitu kan, bentrokin kegiatan catering sama kegiatan polisi. Iya. Apalagi Apa tuh sih ya? kegiatan catering mah? Motong-motong, masak. Motong-motong, masak, ngirim orderan. Atau ini bisa closingnya dengan argumen. Kalau polisi saya jadiin catering, akhirnya kan polisi punya bisnis yang halal. Nah, Closing dengan argumen kenceng. dengan standing applause sambil diri, anjing lagi. Anjing lu. itu kalau di closing Iya. dapat kompor gas daripada Indro itu di Bener. situ. Atau enggak ini Yud, bikin rule of three Yud. Oke, bisa. Apa tadi? Ini dapur FPG ini dapur terbaik. Wajannya anti lengket, Oh, yes. Masuk. anti gosong, Gosong-gosong. dan anti homo. Terlalu jauh, tapi lucu sih. Diksinya lucu. Iya. Berarti kalau perusahaan catering yang dipunyai polisi adalah wajahnya selain anti lengket, anti peluru juga. Anti Nah, peluru. itu Bisa. Lo ada contoh rule of three. Rule of three, aduh, bentar. Jadi kalau misalkan misalkan apa ya, rule of three, misalkan Oh nih, eh, kalau Polri dijadiin catering, jadi waktu misal lagi mau masak daging gitu, dagingnya dipotong, masukin karung, buang ke kali. itu mah kejadian nyata. Aduh, bukan. Gimana ya? Tapi Kalau ini, kalau enggak, ini bukan rule of three sih. itu bukan rule of three juga gue tadi, Iya. salah. Ini kalau misalkan bukan rule of three, bisa diginiin. Dapur MBG itu dapur yang terbaik gitu. Oke. Kalau dapur yang lain, chefnya cuma bilang 10 menit lagi. Siap, chef. Ya. Kalau di sini 10 menit lagi. Kalau nggak dilakuin, dapurnya meledak. Kayak film Dono. Tuh kayak film Dono. Jadi satpam. Pokoknya kalau 10 menit lagi belum selesai, Oh iya. akan meledak. Iya. Wah, jadi chefnya buru-buru kan. Buru-buru. Ya, inget gue. Inget. Jadi kalau telat meledak. Bisa.
Apa lagi? Ya Kalau dapur lain punya ini, dikasih bintang Michelin. oke. Pokoknya dibentrokin dapur normal sama dapur Iya. kalau polisi kayak gimana ya? Oke. Iya. Paham. Ada lagi nggak teknik-tekniknya? Gue kayaknya paling enak dipakai di what if dan hiperbola sih kayaknya Enak. paling menjanjikan dengan pola kayak gitu ya bang. Karena secara premisnya tuh udah menarik gitu. Kepolisian dijadiin catering, hasilnya kayak gimana? Hasilnya itu kan bisa mengarang bebas kan? Iya. Itu sih kalau dari gua. Sama sebenarnya ada lanjutannya nih bang yang kayak Apa? Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut. Dan di antaranya bagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri. banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut dan diantaranya sebagian besar yang melihat dapur-dapur yang dilihat adalah dapur-dapur dari Polri. Nah itu juga gue menyayangkan itu kalimat sepanjang itu nggak ada jokesnya gitu bang. Padahal kan bisa kayak kan dia ngomongin soal lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia itu kan salut sama Iya. dapur Polri gitu. Iya. Ini ada orang bule lihat dapur Polri. Dapur pilihanmu numero uno. Misal gitu. Dimasukin aja. kayak Iya. kayak ada potensi gitu gue Bisa. ngerasanya ya. Karena dia udah bilang lembaga dunia melihat dapur Polri. Jadi ya tinggal kita cari apa yang cukup familiar. Analogi lah. Ya analogi familiar di Indonesia. Iya. Omongan bule waktu Iya. melihat si dapur. Kalau nggak pas bule ngeliat kira apa tuh? Ya pas banyak banyak pengamat, lembaga dunia yang datang ke banyak Indonesia lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur tersebut. dapur tersebut. Di antaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur polisi. Polri. Jadi pas bule ngelihat Ya, boleh ngelihat. takjub, Nah, ada gitar. Oh salah, dapur rekaman. salah. Itu ternyata dapur rekaman. Oke, berarti bisa main salah situasi. Bisa, salah Main situasi. Bule bingung, kok ada orang rekaman? Kok ada orang yang nyanyi? Oh, di dapur. Sorry, ternyata ini dapur rekaman. Ya, itu bisa dimasukin salah situasi di situ atau kalau tadi gue maininnya pakai yang entah numero uno atau Mama Mia Lezatos tuh Iya. bisa. Atau Atau apa lagi? Dapur tuh dapur rekaman, dapur apa lagi Bang yang bisa di kalimat setelah dapur tuh Bang? double meaning ya? Iya, kan dapur bisa dapur rekaman, bisa dapur masak, bisa dapur apa lagi? Dapur rumah tangga. Dapur rumah tangga sama dapur yang beda kayak yang kata Oh, iya, dapur iya. rekaman. Dapur Apa ya? dapur apa ya? Kalau kita mau mainin dualisme makna gitu Bang. Iya, apa ya? Tadi kan kita udah dapat dualisme makna satu tuh di dapur rekaman. Dapur rekaman, satu lagi dapur apa ya? Kita cari. Dapur. Ada lagi sih dapur nggak ada ya? Itu cuma dapur rekaman doang ya? Iya. Oh ini. Dapat nih gua. Karena muncul. Kayak ada bule dateng ke sana. Kok sama sih tapi ini nyambung sih nggak jadi nih. Lempar aja. Agak nggak pede deh gua, agak nggak pede. Lempar aja. Dia ngeliat dapur. Kok manis semua. Ternyata dapurnya dapur coklat. Emang banyak cabangnya sih. Banyak cabangnya. Banyak cabangnya. Karena gue tadi bingung kenapa nggak mau bawain karena dapur coklat itu dapur polisi nyambung gitu secara. Oh iya. Iya nggak benar. sih? Iya. Bisa tuh dapur Solo, dapur MBG, dapur ya itulah. Iya. Ya mungkin ke dapur coklat lumayan bisa lah ya diarahin ke sana ya, karena Iya. cukup dikenal gitu. Kalau enggak, Apa? bule masuk ke dapur, terus takjub, terus bilangnya apa ya? Bilangnya ini berbentuk satir Yud, tapi enak Oke. gitu. Maaf, dapur sebagus ini kok
bisa keracunan ya? Oh, bisa. Gitu-gitu. Atau kalau main receh, bule lihat dapur, terus ngomong, Pak Lenya mana? Ya. Ternyata dari kampung, dari desa. Gitu. Jadi ini tuh Bang, di penampilan dia yang hari ini tuh banyak banget. Oh gini, sorry. Apa? Bu, boleh masuk ke dapur. Iya. Lihat situasi, takjub, terus bulenya bilang, oh mantesan dolar naik, kebanyakan beli bumbu. Ya itu bisa. Duitnya habis dipakai buat beli bumbu sih. Jadi apa? Current issue juga diangkat. Bisa. Benar. Nah itu tuh teknik dalam menulis materi komedi tuh satu. Teknik dalam menulis materi komedi Bang. Satu setup bisa dibawakan, bisa dilanjutkan dengan beberapa metode punchline. Betul. Bisa pakai tadi main dualisme, bisa main hiperbola, bisa main what if gitu. Jadi buat teman-teman yang mau mulai nulis materi komedi, mau mulai jadi stand up komedian, jadikan ini sebagai contoh buruknya nih. Karena nggak ada lucunya. Lagi-lagi cuma pidato, Bang. Iya, lagi-lagi pidato, bener. Sayang, padahal kan potensinya ada dong. Apalagi kita tuh sebagai komika kan paling takut kalau penonton sepi kan. Bener. Ini penonton udah rame, Penonton udah rame. nggak bisa memanfaatkan. Betul, job corporate udah pasti budgetnya gede, Bang. Bener. Manfaatkan 5 menit kalian. Ya, sebagai 5 menit terbaik dalam hidupmu. Iya. Itu omongannya Bener. Om Panji itu bener harus diikutin. Iya, ya ampun. Dia udah dikasih waktu, kasih tempat, corporate mantep ini pasti. Iya, bener. Nggak dimaksimalin. Meskipun Yud, Iya. biasanya kalau tampil di corporate Hut Bayangkari itu kan dia kan masih para anak buah kan masih memegang teguh apa namanya hierarki Oh kekuasaan. benar. Harus main briefing dulu di awal ya. Iya, nggak langsung lempar gitu Iya. karena kebanyakan itu kan pangkat-pangkat atas kan di depan kan. Benar. Jadi kalau ngelihat anak buahnya ngelihat yang depan gak ketawa, agak susah nih untuk ketawa. Betul. Makanya dipuji-puji dulu aja. Yang di depan seger-seger banget, abis nyabu ya. Nyarap bubur. Nah, nggak berap bubur, nyarap bubur. Bisa. Pagi-pagi sabu, siang-siang sabu. Nyarap bubur, sarapan bubur. Mainin di depan tuh diajak-ajak bercanda. Bener, diajak bercanda. Jadi itu salah satu teknik untuk mencairkan suasana. Betul. Jadi kalau misalkan di 30 detik pertama udah kena, Kedepannya lancar tuh. jauh lebih enak. Bener. Ada lagi Bang yang mau disampaikan soal penampilan komika baru kita ini? Ya, namanya komika baru ya. Ya, belum bisa kita harapin lah nih. Belum bisa. Ini kalau ikut suci 13 sih Iya. di-cut di Assalamualaikum nih. Iya, jadi ini bisa dibilang penampilan ini 11/100 lah. Dan teman-teman nih biar nggak nampil stand up kayak gini yang kayak pidato. Kalau mau belajar stand up, ingat kita ada webinar tanggal 18 Juli jam 10 pagi. Harganya lihat di poster. Nih. Linknya di mana, cara daftarnya, linknya ada di deskripsi video. Apalagi Bang yang kita mau Dan sampaikan? teman-teman buat yang mau saweria, Betul, itu dia. silakan banget, ikhlas pokoknya. Iya, dan kalau mau sawer, kasih pesan juga Kasih biar pesan. kita bacain. Biar Ada kita nggak, Bang? bacain. Hah? Sekarang ada nggak? Sekarang sih ada, cuman lupa bukanya ntar Oh. aja. Jadi selanjutnya kita akan bacain semua yang udah Udah menyawer. menyawer. Gitu, Jadi teman-teman. terima kasih teman-teman. Kalau nanti komika baru kita ini nampil lagi, akan kita bedah lagi. bukan komika namanya, komikers kita. Komikers, oke. Komikers kita. Kalau stand upers Ya, kita, stand upers kita ini. open mic lagi, akan kita bedah gimana caranya menulis materi komedi biar nggak jadi pidato doang. Betul. Itu dia. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah.